beliau lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Garut dan lulus pada tahun 2004. Beliau sekarang mengajar sebagai guru bahasa Inggris di MTSN 2 Garut. Baiklah Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, sekarang akan kita simak materi yang pertama, yaitu tentang exchange research yang akan disampaikan. Baik, saya ulangi kembali informasinya. Materi kita yang kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Atin Kartinah MPD, yaitu dengan materi Journey to Classroom Action Research. Dan saya persilakan kepada Ibu At untuk mempersilahkan pemateri kita yang kedua di hari ini. Silakan Ibu At. Terima kasih Bu Supi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita bisa bertemu di webinar kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber dan para peserta webinar yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum penyampaian materi, saya akan sedikit menyampaikan pengantar terkait materi tentang webinar ini. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, di masa pandemi COVID-19, kita sebagai pendidik dituntut untuk selalu berkreasi dan berkreativitas demi peserta didik kita untuk lebih maju lagi dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penelitian tindakan kelas. Tapi kadang saya pribadi masih bingung dari mana dan bagaimana kita harus memulai penelitian tindakan kelas ini ya. Dan inilah yang menjadi latar belakang pemilihan materi dalam webinar kali ini. Sebelum kita menyimak pemaparan materinya, marilah kita simak tayangan CV tentang beliau berikut ini. Bapak Ibu guru hebat peserta webinar A Teacher as a Researcher. Materi kita yang pertama yaitu The Journey to Classroom Action Research yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang begitu luar biasa, Ibu Atin Kartinah MPD. Beliau lahir di Garut 9 Mei tahun 1971, meraih gelar S2 Pendidikan Bahasa Inggris di UPI Bandung. Saat ini beliau mengajar di SMP Negeri 2 Garut, Stikes Karsa Husada pada jurusan Analis Kesehatan dan Farmasi. Beliau juga saat ini sedang menunggu proses penempatan pengawas pendidikan Kabupaten Garut. Adapun sederet prestasi yang beliau raih, juara 1 PNS Teladan Jawa Barat, Guru Inspiratif Nasional tahun 2020, pemenang hibah Simeo Rekpon 2020, finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Nasional Inobel tahun 2018 dan 2019, guru berprestasi Kabupaten Garut, penerima Short Course Genre Based Approach Sydney, UNI dan UPI Bandung, pembicara pada International Conference Macau University, peserta terpilih menerima Grand Journal Didaktika Kementerian Pendidikan 2021. Beliau mengawali karir sebagai guru SMP Negeri 2 Garut dan saat ini menjadi pengawas mapel Bahasa Inggris SMP Kemendikbud. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita sambut bersama pemateri kita, Ibu Atin Kartinah MPD. Ya, terima kasih. Sebelum penyampaian materi, kami akan sampaikan dulu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknis webinar ini. Yang pertama, pemateri akan kami beri waktu untuk penyampaian materi selama 1 jam. Kemudian kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada yang interupsi dan mikrofonnya tolong di silent. Yang ketiga, pemateri nanti akan buka
Kami akan membuka sesi tanya jawab selama 15 menit untuk 3 orang penanya. Mungkin itu tata cara dalam teknis webinar kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan kami persilahkan untuk Ibu narasumber untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan yang begitu bagus ya bagi saya. Ini struggle sekali. Tadi mohon maaf Ibu Bapak Ibu semuanya ya. Harusnya saya di sesi awal. Cuman karena urusan teknis tadi tiba-tiba mati lampu. Saya harus kejar mencari tempat yang bisa saya berbagi tentang sedikit ilmu saya dengan Bapak Ibu hebat semua di sini. Ini merupakan anugerah yang tidak terhingga bagi saya, di mana saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia ya. Kita pada hari Sabtu harusnya kita jalan-jalan ya Bapak Ibu hebat, tapi saya mengapresiasi Bapak Ibu semua. Kita masih bisa menuntut ilmu ya, berbagi saya juga sama berbagi sedikit pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat bagi meningkatkan kualitas keprofesionalan kita. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi Ibu moderator telah sampaikan, saya Atin Kartina. Saya sekarang ini sebagai pengajar guru bahasa Inggris ya di SMP Negeri 2 Garut. Banyak hal tentang saya yang ingin sedikit saya sharekan, ingin sedikit saya ceritakan. Kita sekarang karena udah menjelang siang, meskipun kita materinya cukup serius ya tentang action ratio, tentang PPK, tetapi saya harap bahwa kita menyikapinya tidak terlalu serius juga ya, nyantai saja supaya otak yang kita juga bisa rileks untuk mengikutinya dan pemahaman tentang keilmuan kita akan bertambah insya Allah. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen untuk materinya. Sebentar ya. Ini sekedar jaringan jadi agak muter nih, mau pindah ke slide selanjutnya. Sebentar. Iya, nggak lama ya. Tapi ini mau ini dulu Pak sebentar. Agak sedikit muter ya Pak. Masih berputar-putar. Nah, gimana Bapak Ibu? Sharing screen saya sudah terlihat kah? Sudah terlihat Bu? Belum. Oke, Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu semua. Kajian kita pada kesempatan ini yaitu The Journey to the Classroom Action Research. Ya, kenapa saya temanya di sini memilih The Journey? Ya, karena pada dasarnya ketika kita menulis sebuah penelitian karya tulis ilmiah, itu merupakan sebuah perjalanan. Perjalanan dari mana kita berawal dari mendapatkan permasalahan yang ada di kelas kita, kemudian kita mengidentifikasi masalah tersebut, merenungkannya, mencari berbagai referensi yang bisa membantu
kesulitan kita dan siswa-siswa kita sampai nanti ke proses penelitian, sampai nanti ke penulisan karyanya, penelitiannya. Makanya di sini saya tuangkan untuk temanya The Journey to the Classroom Action Research. Karena ini perjalanan orang bisa menulis sebuah PPK ya dengan lengkap itu minimal 4 bulan baru sampai selesai ke PPK. Karena kalau PPK itu ada perencanaan Bapak Ibu semua, kemudian ada juga nanti pelaksanaannya di dalam kelas, ada refleksinya juga, ada replanning juga lagi, kemudian nanti sampai ke penulisan karyanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat di tayangan kedua ini berbagai upaya guru bagaimana berinteraksi di dalam ruangan kelas, berinteraksi dengan siswanya. Ini merupakan satu hal yang buat kita ini satu hal yang sangat menarik karena kita bisa berkomunikasi langsung dengan tunas-tunas harapan bangsa. Ya, kita bisa memberikan berbagai hal kebaikan untuk membekali keilmuan dan keterampilannya buat masa depan mereka. Nah, ini merupakan profesi yang menurut saya ini sangat harus kita menjadi kebanggaan kita. Dalam dunia pendidikan, profesi guru itu adalah kunci dalam kualitas pendidikan Indonesia. Ya, guru merupakan sentral dalam ekosistem pendidikan, sehingga guru menjadi fokus utama dalam pembenahan manajemen pendidikan nasional. Nah, dari pernyataan tersebut, kita sebagai guru, sebagai pendidik merupakan kunci dalam membangun ekosistem pendidikan. Bagaimana ekosistem pendidikan itu? Ekosistem pendidikan yang sehat, terutama melalui perannya sebagai proses melalui sebagai ajar dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mencapai itu semua, kita sebagai pendidik perlu memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara jauhnya atau tujuan pembelajaran kita di dalam kelas untuk meningkatkan kompetensi supaya bisa menghasilkan putra-putri tunas-tunas harapan bangsa yang tangguh, punya pengetahuan dan keterampilan yang hebat, dan juga punya sikap dan moral yang sangat diharapkan oleh semua kalangan bangsa kita. Salah satu upaya dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh guru ya untuk meningkatkan kompetensinya yaitu dengan menulis rancangan penelitian. Kita saling memotivasi satu dengan yang lainnya bagaimana kita mengemukakan kesulitan yang ada pada di kelas kita sehingga kesulitan tersebut tidak terulang di pembelajaran selanjutnya. Misalnya Bapak Ibu guru, ketika pada semester ini kita mengajarkan satu tema, maaf Ibu Bapak, ini karena lagi azan, kita berhenti dulu sebentar ya.
Ada ya? Ada ya, kita lanjut saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena posisi kita berada di ujung tombak pendidikan, maka kita selalu berupaya untuk bagaimana meningkatkan proses pembelajaran terutama di dalam kelas. Untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran tersebut, kita harus mengetahui kelemahan dan kelebihan apa yang telah kita lakukan. Misalnya ketika kita mendapatkan siswa-siswa kita yang mengalami kesulitan misalnya dalam proses menulis atau dalam keterampilan berbicara. Nah, tentunya kita mencari solusi, mencari tahu apa yang menyebabkan mereka itu mengalami kesulitan tersebut, sehingga kesulitan yang mereka alami pada semester sekarang misalnya atau pada saat ini tidak akan terulang di pembelajaran selanjutnya atau di tahun berikutnya. Ini merupakan upaya kita, salah satu kewajiban kita untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan putra-putri kita. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan mengkoreksi kelemahan dan kualitas pendidikan yang kita jalankan di dalam kelas, itu salah satunya dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Ini merupakan suatu upaya yang sistematis untuk bisa mengatasi semua kesulitan kita dan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, ini juga kenapa perlu ada penelitian tindakan kelas. Ya, proses pembelajaran seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa proses pembelajaran awal ini merupakan awal daripada permasalahan kita. Proses pembelajaran misalnya ketika kita mendapati siswa-siswa kita yang motivasinya juga rendah, atau misalnya ketika kita melihat aktivitas proses pembelajaran yang tidak begitu aktif di dalam kelas, kenapa kita cari tahu alasannya kenapa. Kemudian kita mendapati bahwa kenapa pemahaman siswa terhadap tulisan atau teks itu juga sangat rendah, kita mencari tahu alasannya kenapa. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan permasalahan, tentunya kita mencoba untuk merumuskannya dalam sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, dan bagaimana apa sih penelitian tindakan kelas tersebut? Kita bisa lihat di sini. Apa itu penelitian tindakan kelas atau PTK? PTK merupakan suatu upaya memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang berada di dalam kelas melalui refleksi guru di kelas yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Nah, jadi PTK merupakan suatu upaya bagaimana kita bisa sebagai pendidik memperbaiki kualitas proses pembelajaran kita sehingga tidak terulang di kemudian hari dan kualitas pembelajaran yang kita berikan di dalam kelas itu meningkat. Nah, kemudian di sini, apa prinsip-prinsip daripada PTK, penelitian tindakan kelas itu sendiri? Bahwa di sini PTK berorientasi pada perbaikan pendidikan dengan jalan melakukan perubahan-perubahan yang didasarkan dalam tindakan-tindakan. Di sini kesiapan guru ya Bapak Ibu untuk berubah merupakan syarat penting yang akan melakukan perbaikan. Kalau misalnya kita sebagai pendidik tidak punya keinginan bagaimana kita bisa merubah kelemahan siswa, bagaimana kita bisa mengantisipasi kesulitan siswa, tentunya inilah akan sulit bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas pengajaran kita di dalam kelas. Yang kedua, masalah yang diangkat dalam praktek PTK itu seperti apa? Masalah yang diangkat itu masalahnya misalnya faktual, betul-betul ada yang kita hadapi. Masalahnya tidak muluk-muluk, hanya permasalahan yang kita temukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Juga tentunya juga masalahnya itu menarik untuk kita kaji, sehingga pada suatu saat ketika kita menuliskan dalam sebuah penelitian, orang lain melihatnya dan orang lain juga bisa mencontoh, oh kalau misalnya masalahnya ini bisa menggunakan metode ini, bisa menggunakan strategi ini, sehingga sebuah penelitian dalam PTK itu dikemas secara sistematis dan menarik sehingga orang bisa mudah untuk memahaminya dan layak untuk diteliti. Artinya di sini kita juga tidak meneliti hal yang memang tidak urgen untuk diteliti. Misalnya kita untuk kajian ditelitinya di bahasa Inggris misalnya Bapak Ibu,
ada 4 kompetensi, misalnya ada reading, ada listening, ada writing, ada speaking. Itu merupakan 4 kajian yang mungkin menjadi salah satu hal untuk layak diteliti. Bisa kenapa sih kemampuan menulis siswa itu rendah? Kenapa sih kemampuan berbicara siswa itu rendah? Kenapa kemampuan untuk receiving di listeningnya juga rendah? Ada apa ini dengan mereka? Ini merupakan hal-hal yang merupakan berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas dan kemampuan keterampilan yang harus dikuasai siswa yang harus kita telah. Ya, PTK juga sebaiknya dimulai dari hal yang sederhana dan nyata. Jadi itu ya, dengan demikian siklus yang dimulai juga dengan yang skala kecil, mulai daripada perencanaan, bagaimana kita menyusun sebuah penelitian, kemudian setelah kita merencanakan, kita juga nanti akan melaksanakan tindakan. Bagaimana sih kita melakukan actionnya di kelas setelah kita merencanakan, mencari solusi ya. Kemudian actionnya di kelas untuk mengaplikasikan misalnya metode apa atau strategi apa untuk mengatasi kesulitan apa, kita rencanakan, setelah kita rencanakan, kita laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Dan kita amati, dan PTK juga di situ diupayakan tidak satu orang saja, tetapi kita bekerjanya secara tim, Bapak Ibu boleh bertiga, sehingga ada nanti yang jadi observernya bagaimana. Jadi ketika proses pembelajaran di kelas tidak sendiri Bapak Ibu, kita bisa saja berkunjung orang tim kita bisa masuk ke kelas kita ketika melakukan proses pembelajaran sehingga dan direkam juga sehingga kita tahu di bagian mana itu yang menjadikan pokok permasalahan dari proses tersebut ya. Dan juga nanti setelah itu ada refleksi juga yang mungkin lebih jelas membahas tentang proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, kemudian metodologi yang digunakan dalam PTK juga harus tepat dan terpercaya. Di sini, Bapak Ibu, metodologi yang digunakan dalam PTK ini mungkin berbeda dengan metodologi penelitian yang lainnya. Kalau ini kan ada eksperimen dan segala macam. Tetapi kalau PTK ini sangat sederhana sekali, hanya berbasis pada siklus pembelajaran. Ada siklus ke-1 ketika kita menerapkan metode atau strategi yang kita akan gunakan untuk mengobati penyakit atau untuk mengobati kelemahan, kekurangan dari siswa tersebut. Itu di siklus ke-1, kemudian nanti lihat lagi, ada refleksi lagi, kemudian kita masuk siklus kedua, dan setelah siklus kedua juga kalau misalnya belum ada perbaikan, kita rencanakan lagi, refleksi lagi, masuk siklus ketiga, dan diharapkan setelah itu nanti ada perbaikan dari kualitas kemampuan siswa. Seperti itu. Jadi diharapkan ujung daripada penelitian ini jadi adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, seperti ini yang misalnya ada kan kalau misalnya Bu penelitian bisa saja kan kita apa yang kita teliti itu tidak selamanya berhasil, bisa saja kan kita meneliti ini tidak berhasil, gagal penelitian kita. Tetapi Bapak Ibu ini perlunya kita menelaah ketika kita mau membuat sebuah penelitian itu perlu kita menelaah penelitian yang sebelumnya. Misalnya ketika kajiannya kita misalnya saya nih mau menggunakan salah satu misalnya model pembelajaran pakai mind mapping nih. Nah, ini benar nggak mind mapping ini bisa tidak mengobati atau digunakan untuk mengatasi kesulitan misalnya menulis siswa. Nah, tentunya sebelum kita melakukan penelitian dengan menggunakan model tersebut, kita harus lihat dulu penelitian sebelumnya. Sehingga nanti ketika kita melakukan penelitian tidak artinya tidak sia-sia pas di ujungnya kok tidak berhasil gitu kan, tetapi kita melihat penelitian sebelumnya apakah ini sukses tidak dia menggunakan metode tersebut atau menggunakan strategi tersebut. Nah, nanti kita setelah kita melihat berbagai referensi orang yang telah melakukan penelitian di bidang itu, baru kita masuk ke penelitian yang kita akan rancang. Dan tentunya itu berbeda dengan artinya kalau kita melihat penelitian yang sebelumnya, apa kita bisa mirip seperti itu gitu kan? Atau menjiplak itu jauh, jangan sekali ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita sebetulnya untuk penelitian di PTK ini kita mempunyai keunikan sendiri-sendiri karena nanti ada untuk ini ada partisipan, ada site-nya juga, yaitu berbeda dengan penelitian yang lainnya. Mungkin di satu sisi misalnya satu penelitian, satu metode itu cocok digunakan di satu sekolah misalnya. Tetapi ketika kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita itu belum bagus gitu kan. Dan kita mencari tahu apa sih penyebabnya. Nah, itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian PTK juga merupakan proses sistematik, terukur dan objektif yang memerlukan kemampuan dan keterampilan intelektual. Jadi di sini
prosesnya seperti sistematik tadi ya, artinya mulai dari kita mengungkap permasalahan apa sih yang kita temukan di dalam kelas gitu kan. Kemudian setelah itu setelah mengungkap permasalahan gitu kan, apa sih pendukung teori yang bisa mendukung terhadap misalnya kalau kita tadi perbahasan, saya mau obatnya nih pakai metode ini atau obatnya pakai strategi ini. Tentunya kita mencari kajian teori, mencari pendukung yang bisa menunjang pada model atau strategi yang kita gunakan. Kemudian terukur, artinya prosesnya jelas gitu kan, objektif, yang memerlukan kemampuan dan keterampilan intelektual kita sebagai pendidik ya, gitu kan. Nah di sini juga sistematis artinya kan setiap fenomena mempunyai keterkaitan dengan fenomena lain ya, artinya terukur juga, artinya setiap hasil penelitian dijelaskan dengan indikator maupun ukuran yang tertentu, dan objektif artinya berdasarkan pada keadaan sesungguhnya tanpa intervensi subjektivitas penulis. Artinya udahlah saya tuh udah capek-capek, udahlah saya mah hasil siswa teh di siklus yang ketiga, di siklus kedua, udahlah mau di 90-kan semua atau 80-kan semua. Nah tidak seperti itu, karena kita inti daripada kita melakukan satu penelitian, kita ingin mencari tahu bagaimana solusinya. Gitu kan, kalau kita misalnya mencoba untuk memanipulasi data, nanti perbaikannya akan tidak terlihat ya, dan tidak ada tidak akan sinergi dengan tujuan daripada kita pembuatan penelitian kita. Nah, Bapak Ibu. Nah, desain penelitiannya ini mungkin sebelum kita membuat jauhnya lagi ke membuat proposal penelitian dan nanti di ujung kita bagaimana membuat laporan penelitiannya, saya akan ungkapkan secara sederhana harus ngapain dulu, harus apa dulu ketika kita merencanakan sebuah penelitian. Nah, yang pertama itu masalah atau potensi atau rumusan masalah di sini ya. Nanti di sini berpijak atau beranjak pada masalah yang kita hadapi di dalam kelas. Misalnya rendahnya kemampuan menulis siswa atau rendahnya kemampuan berbicara pada siswa, itu masalah. Itu berpijak daripada masalah karena PTK itu berdasarkan permasalahan. Kemudian potensinya kondisi ideal yang diharapkan di situ juga ada nih. Harusnya sih siswa itu kemampuan menulisnya sudah lumayan bagus, ya kan, misalnya seperti itu. Atau alternatif solusi untuk mengatasi masalah dengan apa? Nah itu kita harus pikirkan di situ. Bagaimana teknik misalnya gini, bagaimana teknik mind mapping bisa meningkatkan kemampuan menulis siswa. Nah di situ, kemampuan menulis siswa yang dulunya ini menjadi masalah. Kemampuan menulis siswa rendah. Nah, apa sih obatnya gitu kan? Nah ini dicoba misalnya dengan menggunakan teknik mind mapping. Ini merupakan obatnya. Nah, kemudian nanti obat itu apakah reaksinya, apakah bisa meningkatkan kemampuan menulis siswa, dan semua rangkaian itu ada memerlukan proses. Itu mulai dari hal yang terkecil, misalnya Bapak Ibu, aduh gimana nih saya di anak-anak di kelas itu, mereka itu kurang ketika saya beri misalnya sebuah teks, mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa memahami teks itu bukan masalah Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa menjadikan masalah. Nah, sekarang yang kedua itu landasan teori dan hasil penelitian. Ini landasan teori yaitu uraian kajian mengenai konsep teori atau penelitian lain yang relevan dengan permasalahan. Melalui rancangan yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pembelajaran di kelas. Artinya, ketika kita menentukan satu obat, misalnya Bapak Ibu ya, menentukan satu obat, atau misalnya misalnya materi pembahasan di misalnya kita permasalahannya misalnya di writing ya. Tentunya sih harapan writing itu anak tuh seperti apa? Tentunya harapan itu bukan hanya dari sumber kita sebagai guru, tetapi kita juga harus berbasis pada teori. Ketika seseorang menulisnya bagus, itu kriterianya seperti apa? Misalnya harusnya kan ada prosesnya. Di situ kan ketika ada writing atau ada drafting, ada revising, ada producing, ada revising. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan di writing. Nah, di mana kita cari tahu? Tentunya itu harus dari teori-teori itu. Drafting itu seperti apa, kemudian revising itu seperti apa gitu kan. Nah, kita setelah kita membaca berbagai literasi, kita tahu oh iya, ternyata saya di kelas itu saya tidak mengaplikasikan ini, ya kan, seperti itu. Jadi ini
fungsinya kenapa pemerintah juga sama menggaungkan kita sebagai pendidik untuk terus mencoba untuk melakukan sebuah penelitian sederhana. PTK itu penelitian sederhana. Kenapa? Karena dengan melakukan penelitian kita tidak hanya memikirkan nih masalah siswa itu apa, tetapi solusinya berdasarkan pada teori, bukan berdasarkan pada apa yang orang katakan semata, tetapi pada teori para ahli. Teori para ahli yang diberikan dengan penelitian ilmiahnya. Kita melihat juga penelitian ilmiah yang lalu. Dan ini kalau misalnya kita kerjakan setiap minimal 6 bulan 1 kali aja satu PTK, Bapak Ibu semua ini betul-betul subhanallah ya akan menjadi seorang pendidik yang hebat, karena kita nanti dalam melakukan pelajaran di tahun selanjutnya, di semester selanjutnya, kesalahan yang kita lakukan tidak akan terulang karena kita sudah mencari sendiri di solusinya seperti apa. Nah, dan kita juga kolaborasi dengan teman, karena PTK itu tidak sendiri, ada juga di sana observer dan sebagainya. Nah itu kita juga lihat nih hasil penelitiannya seperti apa yang lain. Nah ini pentingnya kenapa kita menggunakan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah setelah kita misalnya tadi kan kesulitan siswa menulis, kemudian obatnya kita pakai mind mapping. Nah kita benar nggak ini mind mapping itu bisa mengobati ini? Tentunya kita kan tidak ingin juga melakukan penelitian yang nanti pas di ujung zong. Artinya kok tidak ada berdampak apapun. Nah kita membaca beberapa referensi, kemudian penelitian sebelumnya, sehingga setelah itu yang ada di pendahuluan itu, nanti kita akan jatuh ke hipotesis Bapak Ibu. Apa sih hipotesis itu? Jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Tapi jawaban sementara itu bukan jawaban apa yang kita mau, tetapi tentunya saja itu jawabannya berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Dan rumusan hipotesis yang baik itu adalah pertautan antara dua variabel atau lebih. Misalnya ketika yang pertamanya tadi kesulitan siswa, yang keduanya tadi mind mapping, seperti itu. Kemudian misalnya contohnya guru menyampaikan informasi faktual secara lisan dan tulisan, maka siswa akan terhindar dari penilaian yang salah karena mereka akan cenderung menerima informasi guru sebagai yang benar. Seperti itu misal salah satu contohnya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kepunggulan data. Nah, misalnya data yang kita peroleh, misalnya untuk writing, salah satunya yaitu teks siswa, hasil wawancara, hasil observasi di kelas, itu merupakan data-data yang kita akan peroleh ketika kita melakukan sebuah penelitian tindakan kelas yang kita akan kita olah dan kemudian dianalisis. Ya, pembahasan yang didasarkan pada yang diperoleh pada proses pembelajaran yang berlangsung, pada hasil observasi kita analisis. Dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Apa itu kesimpulan? Bisa berisi isi uraian yang disajikan dari bagian hasil dan pembahasan yang ditarik dari pembuktian yang bertalian dengan pokok masalah atau sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang ada di bab 1 itu Bapak Ibu. Tapi di sini kesimpulan bukan merupakan hasil pemikiran ya yang mewakili muatan utama dalam rumusan masalah pada PPK. Nah sekarang bagaimana sih prosedur PTK itu setelah kita tahu sedikit tadi apa sih PTK itu, kemudian desain penelitian yang sederhananya seperti apa gitu, prinsip-prinsip PTK itu apa. Nah sekarang kita lanjut dengan bagaimana prosedur pembuatan penelitian tindak kelas itu ya. Yang pertama dilakukan berjenjang minimal 2 siklus ya. Di sini siklus ke-1 dan siklus kedua, dan setelah siklus kedua diharapkan di sana ada perbaikan kualitas, perbaikan pengetahuan siswa dan perbaikan keterampilan siswa. Yang dulunya siswa itu kemampuan menulisnya rendah, yang dulunya siswa kemampuan berbicaranya rendah, diharapkan setelah siklus kedua itu ada perbaikan keterampilan. Kemudian tiap siklus terdiri dari 4 kegiatan, yaitu mulai dari ketika kita merencanakan siklus yang pertama, tentunya kita mulai dari perencanaan di awal itu, yaitu planning. Kita merencanakan dulu, gitu kan? Apa sih yang akan kita lakukan? Tentunya di sini kita membuat RPP-nya dulu. Nih kalau misalnya tadi saya misalnya menginikan tentang teknik mind mapping, bagaimana sih teknik mind mapping itu diaplikasikan dalam sebuah rencana pembelajaran yang kita akan gunakan nanti di kelas.
Nah itu kemudian kita bikin perencanaannya, kemudian kita bikin LJK lembar kerja siswanya juga ya untuk proses pembelajaran tersebut itu masuk ke dalam perencanaan. Kemudian nanti instrumen observasinya juga seperti apa itu dimasukkan di perencanaan. Jadi RPP, kemudian lembar kerja siswa, kemudian lembar observasi itu merupakan hal-hal yang harus kita siapkan ketika kita mau melakukan observasi di siklus ke-1 ataupun siklus yang kedua. Nah, kemudian tindakan pelaksanaan atau acting. Nah, di situ ada ya, di sini tindakan pelaksanaan acting ketika seorang guru melakukan proses pembelajaran kelas ya untuk misalnya di sini untuk kepentingan PTK ini tentunya di situ tidak ada satu guru saja tetapi minimal 2 atau 3 guru. Di mana yang satu sebagai seorang pengamat, yang satu lagi yang merekam, memvideo proses tersebut dilaksanakan ya. Gitu. Kemudian setelah diamati bagaimana proses pembelajarannya tersebut atau observing, kemudian nanti tim dari peneliti melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan tentunya di sini juga refleksi apa sih kekurangannya, misalnya ketika gurunya itu menjelaskan terlalu cepat atau misalnya sehingga atau kurang melihat keaktifan siswa yang berada duduk di belakang atau membiarkan siswa yang misalnya tidur. Itu semuanya ada di refleksi, semuanya dibicarakan di situ. Dan setelah itu hasil evaluasi di siklus yang satu menjadi bahan perbaikan untuk siklus yang kedua. Jadi ketika kita tidak masuk ke siklus kedua, kalau kita belum mengevaluasi semua hal yang ada di siklus 1, misalnya tadi keaktifan siswa rendah, kemudian juga hasil di siklus 1 ternyata tulisan siswa itu masih juga tidak begitu bagus, ya. Nah atau misalnya gurunya juga misalnya kurang begitu aktif memberikan pelayanan terhadap siswa itu dievaluasi dan itu menjadikan perbaikan di siklus kedua. Mau masuk ke siklus kedua, Bapak Ibu sama membuat RPP lagi, replanning lagi, memperbaiki kelemahan yang ada. Oh, kalau tadi mah ternyata kurangnya tuh di situ gitu kan. Kita upayakan di siklus kedua memperbaiki semua kesulitan itu. Nah, setelah replanning lagi, tadi membuat LJK-nya, lembar kerja siswanya juga mungkin dirubah lagi. Atau misalnya juga nanti observasinya juga instrumen observasinya mungkin masih tetap ya instrumen observasinya. Nah, kemudian melakukan tindakan pelaksanaan lagi, melakukan pembelajaran lagi, ada observernya lagi di situ, ya, ada observernya lagi, kemudian setelah itu melakukan evaluasi lagi ya. Maaf Bapak Ibu ya. Ya, kemudian setelah itu, nah prosedur PTK Bapak Ibu, bisa terlihat nggak Pak Ibu? Bentar, Pak. Ya. Bapak Ibu, prosedur PTK-nya di sini. Nah, tadi kan di awal di permasalahan, kemudian ini di siklus 1 ya, Bapak Ibu, kemudian perencanaan tindakan, nah, kemudian pelaksanaan tindakan tadi, kemudian refleksi, pengamatan ketika melaksanakan proses belajar di kelas, diamati oleh timnya, datanya dikumpulkan, ya, kemudian ada refleksi ke-1, artinya kita membicarakan hal-hal yang telah kita laksanakan di dalam kelas, membicarakan tentang temuan-temuan yang kita dapatkan yang ada di lembar observasi tersebut. Nah, kemudian setelah selesai ada permasalahan baru hasil refleksi. Nah, ini setelah kita dapat permasalahan baru itu kita bikin replanning lagi Bapak Ibu. Kita bikin RPP lagi. Kira-kira yang tadi RPP-nya sih kurang di sini misalnya. Kita harusnya seperti ini. Sesuai, tapi itu juga sama. Misalnya kalau kita menggunakan satu strategi atau misalnya menggunakan satu metode, tentunya kita ketika kita melakukan suatu perubahan, kita based on teori juga Bapak Ibu. Jadi bukan artinya mengawang-awang, tapi berdasarkan based on theory dan juga based on previous research, berdasarkan penelitian sebelumnya. Dan setelah itu
dilaksanakan lagi gitu kan, untuk meminimalisir kesalahan di siklus yang pertama, di proses pembelajaran yang pertama. Nah, diamati lagi, kemudian di record lagi datanya juga, lembar observasi juga diisi lagi. Nah, kemudian setelah selesai ada refleksi kedua, timnya berkumpul lagi Bapak Ibu, timnya berkumpul lagi, ya seperti itu. Nah, timnya berkumpul lagi dan misalnya kalau ini udah meningkat nih, yang tadi siswanya misalnya mendapatkan nilai di bawah, sangat ini udah meningkat, udah ini. Kalau misalnya dirasa cukup, ya di siklus yang kedua, artinya kalau misalnya dulu kita punya KKM ya, kalau sekarang tidak lagi ya itu kita tidak usah lanjutkan ke siklus yang ketiga. Tetapi kalau hasilnya masih belum memuaskan, kita mencari apa sih permasalahannya lagi gitu kan. Kita mengevaluasi lagi, mencari lagi solusinya, tetapi masih menggunakan strategi dan metode yang sama. Mungkin ini caranya dengan cara yang lain gitu. Nanti ada dilanjutkan siklus 3 dan siklus 3 nanti kita memberikan hasil dan semoga hasil yang kita harapkan itu ada peningkatan. Nanti juga untuk peningkatan daripada kemampuan siswanya itu tidak juga muluk-muluk udahlah misalnya semuanya harus 90 gitu kan. Harus 90, tidak seperti itu. Yang jelas ada peningkatan dari hasil yang diperoleh ketika di siklus yang ke-1 ataupun siklus yang kedua. Jadi tadi kan pada tahap pemaparan masalah ada kita sebagai guru merasakan nih, oh ini siswa kita tuh ini nih kurangnya, gitu. Terus kita menguji kenapa ya, gitu kan. Kita identifikasi apa saja sih yang menjadi kesulitan siswa itu, gitu kan. Misalnya motivasi siswa rendah, kemudian kualitas tulisan siswa juga rendah. Oh ternyata ini grammarnya mereka tidak paham nih ketika siswa misalnya diminta untuk menulis sebuah text report ya, kan unsur untuk sampai ke sana itu banyak ya Bapak Ibu ya, untuk sampai siswa bisa menulis sebuah text report itu salah satunya kemampuan pengetahuan di grammarnya, bagaimana sih bisa secara grammar bisa diterima dalam menulis sebuah text report. Pakai apa nih? Oh ternyata saya kurang menjelaskan tentang present tense misalnya tuh. Oh ternyata cara menjelaskan tentang present tense saya itu masih seperti dulu, hanya berdasarkan rule. Anak-anak sekarang itu saya harus lebih komunikatif dengan menggunakan apa, misalnya dengan menggunakan media apa. Nah itu bisa saja Bapak Ibu gunakan. Atau misalnya oh ini ternyata tulisan anak saya itu rendah itu karena pengetahuan vocabulary-nya itu tidak rendah sekali tentang tema itu, misalnya tentang ekosistem temanya ya. Kan kunci seorang bisa menulis itu selain mereka itu tahu bagaimana cara merangkai kata dengan grammar yang betul, tapi juga dengan penggunaan kosakata yang tepat. Nah, atau penggunaan ekspresi yang tepat. Nah, ini guru kita sebagai pendidik mempunyai kewajiban untuk menelusuri, mengidentifikasi masalah-masalah yang kecil tersebut sehingga nanti tidak ditemukan masalah yang besar. Misalnya salah satunya kemampuan menulisnya jadi rendah gitu kan. Tulisan siswanya hanya 1 paragraf dengan grammar yang tidak begitu bagus dan kosakata yang tidak kaya. Nah, seperti itu. Jadi kita identifikasinya dari hal-hal yang terkecil. Nah, kemudian kita analisis dan kita mencoba untuk membuat kajiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan misalnya di sini untuk rumusan masalahnya, misalnya nanti kan ketika di bab 1 itu ada juga ya di penentu ada rumusan masalah, misalnya bagaimana strategi misalnya di sini pembelajaran inquiry ya yang mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPS misalnya. Kan di situ kan pemahaman siswa terhadap materi IPS gitu. Bisa saja itu kan misalnya pemahaman siswa terhadap materi itu sangat rendah. Bisa, tetapi dengan menggunakan strategi inquiry ya itu bisa meningkatkan pengetahuan siswa dan prosesnya ini. Kalau bagaimana itu berarti kan prosesnya. Bagaimana sih strategi inquiry itu bisa bisa menyembuhkan nih kesulitan siswa dalam memahami materi IPS. Atau kalau misalnya dalam bahasa Inggris, bagaimana penggunaan teknik mind mapping misalnya untuk meningkatkan kemampuan menulis text report siswa misalnya ya di kelas 9 misalnya sanawiyah apa gitu kan. Nah itu merupakan satu contoh daripada rumusan masalah.
Nah, atau bagaimana misalnya teknik mind mapping itu bisa meningkatkan motivasi siswa, karena nanti kan kalau untuk motivasi ada hubungannya dengan nanti kualitas pembelajaran yang dihasilkan, kemampuan pembelajaran yang dihasilkan. Apakah ketika kita menggunakan satu teknik atau metode tertentu akan berpengaruh tidak terhadap peningkatan motivasi siswa? Ketika motivasi seseorang meningkat, tentunya kan proses ingin tahu dan belajar juga akan meningkat pula. Nah, tadi kan merencanakan tindakan, Bapak Ibu merencanakan tindakan. Nah, apa saja sih setelah kita punya masalah, setelah kita punya cara bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu menyusun RPP, seperti tadi saya bilang. Rencana pembelajaran ini merupakan hal yang penting. Di dalamnya apa aja sih RPP itu? Ya RPP yang memuat strategi atau teknik yang kita gunakan. Tapi hati-hati juga di RPP ini tentunya harus teliti supaya tidak, oh kenapa kok nanti di siklus yang ini kok masih salah, ternyata alur dari penggunaan strategi atau teknik tersebut masih salah ya. Kemudian menyusun alat, mungkin misalnya menyusun alat ya di situ ya, menyusun alat. Nah selain kita RPP, kalau misalnya juga alat peraga atau apa ya yang kita gunakan siapkan. Kemudian pedoman observasi. Nah setelah itu menyusun LKS siswanya, kemudian menyiapkan alat dan media pembelajarannya, merancang pelaksanaan tindakan. Tentunya di sini ada lembar observasinya, kemudian ada timnya yang siap untuk memantau, menelaah proses pembelajaran yang kita laksanakan, Bapak Ibu. Nah, di sini pelaksanaan tindakan. Dalam melaksanakan tindakan, di sini ada penerapan rancangan tindakan, artinya melaksanakan apa yang diurutkan dari RPP tersebut. Berurut mengikuti sistematika pembelajaran yang diharuskan. Kemudian mengamati atau merekam semua perubahan yang terjadi. Jadi yang direkam itu yang diamati bukan hanya guru tetapi siswa juga Bapak Ibu. Ya, dan proses pembelajaran secara keseluruhan. Dan penerapan siklus berkelanjutan artinya tadi setelah melakukan observasi ada refleksi ya, ada diskusi di antara peneliti, kemudian setelah tahu oh di sini nih masih kurangnya, masih belum optimalnya, kemudian kita merencanakan siklus berikutnya, tapi tentunya bukan dengan RPP yang sama, tetapi dengan RPP yang sudah kita perbaiki hasil diskusi tersebut. Nah ini Bapak Ibu, tapi mau pindah screen-nya kayaknya jaringan ya, agak susah sebentar Pak. Belum pindah ya Pak ya? Slide-nya belum pindah ya? Masih muter, ini kayaknya jaringan ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Oh iya, siap-siap Pak. Bapak sebentar ya Pak. Coretan di laptop ini. Jelas sekali ke itu jelas. Ada coretan. Bapak Ibu guru hebat semuanya, mohon maaf atas ketidaktahuan. Ada gangguan. Bukan dari peserta. Dari peserta. Itu dari peserta. Ya. Sedang kami perbaiki. Untuk materi nanti akan kami bagikan soft copy-nya. Jadi jangan khawatir bagi yang tertinggal materi yang ke belakangnya nanti insya Allah akan kami bagikan. Untuk persensi, absensi
bisa diisi dari linknya. Mohon maaf, jaringannya lagi agak masalah ya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu guru hebat, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jangan khawatir, bagi yang memerlukan materi akan kami share lewat YouTube maupun di WEG. Untuk yang mau bertanya silahkan bisa ketik di chat Zoom maupun di YouTube. Tapi mungkin tidak semuanya tidak tercover ya. Kami akan siapkan untuk 3 penanya. Ya, untuk PPT-nya insya Allah akan kami share di grup WA ya. Ya. Untuk karena jaringannya ada masalah, mungkin pemateri akan pindah dulu. Bentar ya, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu guru hebat, kami ada gangguan teknis sebentar. Tapi jangan khawatir, bagi Bapak Ibu guru yang masih penasaran tentang PTK ini, nanti bisa langsung tanya jawab lewat WA ke narasumbernya yang nanti akan kami sharekan. Bapak Ibu ya, pertama kalau ketika kita menulis penelitian belum masuk, kita tidak bisa juga satu.
26 tadi kok kan belum ini. Yang ini di bawah. Ya, silakan. Tapi udah share screen-nya udah belum ini, Pak? Di apa di download ya, Pak ya? Di sini. Ya. Nanti langsung ke sini. Oh, di situ. Ya, ya, ya. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya atas gangguan barusan karena jaringan jadi ini udah kedengar Bu suaranya saya? Ya. Udah kedengar ya Bu ya? Nah, kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini setelah tadi di slide awal kita tentang rancangan pelaksanaan tindakan. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya tentang observasi dan pengumpulan data. Nah, di sini pengumpulan data, Bapak Ibu, untuk penelitian tindakan kelas ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan selama tindakan. Artinya selama proses pembelajaran itu berlangsung gitu kan. Jadi kita bisa datanya proses pembelajaran, datanya bisa juga di situ hasil siswa. Misalnya kalau tadi kita mau mengukurnya kemampuan menulis siswa, berarti datanya bisa tulisan siswa yang kita dapatkan dari proses pembelajaran tersebut. Dan juga keaktifan kalau misalnya nanti mengukur juga keaktifan siswa dengan menggunakan teknik tersebut atau dengan menggunakan strategi tersebut, kita datanya juga bisa kita dapatkan dari wawancara. Nah, kemudian instrumen yang depan tadi datanya seperti itu, kualitatif atau kuantitatif. Kebetulan kalau di PTK itu lebih ke kualitatif ya Bapak Ibu, di mana di situ PTK itu dalam dalam media data yang digunakannya itu berbeda dengan penelitian yang lain. Nah, di sini ketika apa itu refleksi, yaitu hasil pengamatan atas tindakan yang telah dilakukan berdasarkan pada data yang telah terkumpul. Jadi ketika kita memperoleh data nih tulisan siswa, kita analisis, kemudian kita delay, dan itu merupakan salah satu data. Kemudian ketika kita mau melihat keaktifan siswa dengan menggunakan strategi atau teknik yang kita gunakan, tentunya kita data dari hasil wawancara. Jadi wawancara itu bisa dilakukan kalau misalnya itu bisa kalau misalnya itu 2 siklus berarti wawancaranya 2 kali. Nah, kemudian Bapak Ibu ada kerangka berpikir di sini. Kenapa kerangka berpikir dari ini bisa kondisi awal.
Bisa kondisi awal ketika teknik atau strategi itu belum kita terapkan. Misalnya ketika kita mendapatkan bahwa motivasi belajar siswa atau pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPS itu rendah misalnya. Atau kemampuan menulis siswa itu rendah dibuktikan dengan hasil teks siswa yang tidak begitu bagus, pendek, dengan grammar yang tidak bagus, dengan kosakata yang terbatas. Itu mungkin kondisi awal. Nah, kemudian yang guru misalnya salah satunya belum menggunakan misalnya di sini CTL atau belum menggunakan tadi teknik mind mapping atau misalnya apa tadi. Kemudian hasil apa belum optimal di sini kan. Ini sebelum siklus 1. Nah ini. Kemudian kita setelah melakukan tindakan ya menggunakan CTL dalam PBM. Atau menggunakan misalnya contextual learning ya atau menggunakan mind mapping dalam PBM itu bagaimana nih? Ini masuknya di siklus ke-1 atau ke-2. Ternyata di situ kondisi akhirnya setelah menggunakan teknik atau strategi itu kemampuan siswa meningkat. Misalnya tulisan siswa bagus, motivasi siswanya juga meningkat. Yang dulu misalnya motivasi siswa misalnya permasalahannya kan yang paling ditakutkan dalam pelajaran bahasa Inggris itu karena bagi siswa itu proses menulis. Dan guru juga sama, ini kadang kita sebagai guru kadang suka malas gitu mengajarkan menulis itu karena prosesnya lama, udah 1 kali 2 kali pertemuan selesai. Padahal Bapak Ibu ketika seseorang bisa menulis itu minimal 10 kali pertemuan, karena banyak tahapan yang harus dilewati. Misalnya salah satunya pemahaman siswa, meningkatkan pemahaman siswa dalam vocabulary ekspresi yang diperoleh dari berbagai teks dengan tema tersebut. Nah setelah itu, setelah siswa banyak paham tentang tema, tentang vocab, tentang grammar ya, baru merancang ke tahapan itu bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Ya, kemudian baru masuk ke modeling. Misalnya di modeling, misalnya saya menggunakan genre-based approach. Ya Bu, Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu semua yang pengajar bahasa Inggris ya udah kenal baik dengan salah satu pendekatan bahasa Inggris namanya genre-based approach. Ini saya memahaminya ketika saya alhamdulillah pada tahun 2011 ya mendapat pengalaman untuk belajar di pusat pembelajarannya di Sydney, Australia. Nah ini sangat bagus sekali, merupakan pendekatan pembelajaran bahasa Inggris khususnya di writing ya Bapak Ibu ya. Di mana di situ ternyata ketika kita mengharapkan siswa bagus dalam menulis itu tidak instan. Kalau kita mungkin di pikiran kita udah 2 kali pertemuan selesai, ternyata bisa sampai 10 kali pertemuan. Nah mungkin ada yang aduh Ibu atau kalau 10 kali pertemuan habislah gitu kan waktu kita untuk di kelas. Tidak begitu karena ketika orang bisa menulis prosesnya itu bisa ketika dalam satu pendekatan itu ada yang istilahnya yang pertama itu building knowledge of fields ya. Artinya memberi pemahaman pengetahuan tentang suatu tema. Memberi pemahaman pengetahuan itu bisa melalui video, bisa melalui berbagai macam bacaan, berbagai macam teks yaitu. Itu bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Orang bisa paham tentang tema itu, misalnya tentang ekosistem. Nah, setelah tahap temanya paham, baru ke bagaimana sih cara membuat teks reportnya itu misalnya ya kalau teks report. Kerangka menulis kalau kita menulis teks report itu seperti apa? Apa dulu nih yang harus kita tulis misalnya general classification, kemudian description. Oh, grammarnya apa nih kalau teks report itu misalnya simple present tense atau linguistic picture yang lainnya apa? Itu bisa 2 kali pertemuan juga Bapak Ibu. Tadi udah 3, 2, 5. Nah itu baru di tahap belum ke menulis tapi tahap pembekalan pengetahuan siswa. Kemudian setelah itu baru kita siswa diajak untuk menulis bersama di papan tulis dengan guru dibimbing guru atau di kelompoknya. Itu bisa juga 1 kali atau 2 kali pertemuan dan nanti bisa siswa sampai bisa menulis mandiri di bawah bimbingan guru. Jadi wajar kalau menulis itu prosesnya panjang sampai 10 kali pertemuan. Nah kita di kelas, aduh saya itu mengajar menulis itu hanya 2 atau 3 kali pertemuan, tentunya itu ya makanya di situ diketahui oh ini kelemahan saya itu ya. Nah, tapi dengan memahami kesulitan siswa, kemudian dengan mencari tahu Bapak Ibu saya anjurkan untuk membaca berbagai referensi sebagai obatnya nanti misalnya tadi menggunakan pendekatan genre based approach itu salah satu pendekatan untuk menulis di bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Itu ternyata kemampuan menulis siswa itu meningkat. Jadi untuk PTK itu betul-betul penelitian yang memang kita temui masalahnya di dalam kelas Bapak Ibu ya.
Dan juga saya harapkan ini mungkin paparan saya atau pertemuan kita di sini ini dalam tahap awal Bapak Ibu ya. Karena kalau orang membuat sebuah penelitian itu tidak bisa di situ saja, udah mengetahui, udah aja. Tetapi harus sampai ke bagaimana orang itu mempraktekannya gitu kan, Bapak Ibu misalnya di daerahnya atau dengan teman atau apa, nanti bisa bagaimana sih kita bikin PTK bareng-bareng, kita aplikasikan sedikit pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini. Boleh silakan Bapak Ibu, atau bisa Bapak Ibu juga misalnya boleh mengajak saya, mengundang saya, Bu, misalnya ayo kita bareng-bareng bikin PTK misalnya. Boleh saya membimbing Bapak Ibu, boleh silakan. Misalnya kalau Bapak Ibu yang berminat mau melakukan pembimbingan PTK dengan saya, kita bikin penelitian bareng-bareng, nanti kita strateginya bikin ya, kita bikin sehingga ujungnya nanti bukan hanya Bapak Ibu tahu tentang oh itu PTK itu kayak gitu, tetapi Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah PTK yang nanti bisa digunakan, bisa disaringkan karena PTK itu manfaatnya bukan hanya sebagai untuk guru itu sendiri, bukan untuk siswa itu sendiri, tetapi manfaatnya bisa untuk sekolah, guru-guru yang lain juga, yaitu sama-sama untuk mengatasi kesulitan atau misalnya sekolah lain juga, jadi manfaatnya lebih luas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, jadi tidak Bapak Ibu belajar tidak stop di sini, tetapi sampai nanti ke praktek bagaimana cara membuat PTK-nya. Kalau misalnya nanti kita mau belajar bagaimana nanti prakteknya, silakan Bapak Ibu, boleh saya insya Allah siap membimbing Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian. Nah, apa aja sih? Kan tadi saya bilang bahwa metode penelitian di PTK itu beda dengan metode penelitian di penelitian lainnya, gitu kan. Di sini membahas prosedur dalam penelitian. Ada setting penelitian, artinya waktunya kapan, misalnya, dan tempat penelitiannya di mana. Misalnya kalau tempat penelitian untuk PTK itu misalnya di sekolah Bapak Ibu sendiri, karena alasannya kan tadi untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan putra-putri Bapak Ibu gitu kan. Jadi penelitiannya misalnya di MTS apa misalnya ya. Kelas berapa juga disebutkan Bapak Ibu, kelas berapa misalnya. Kalau saya misalnya penggunaan Zongro based approach untuk meningkatkan kemampuan menulis teks report siswa di kelas 9 SMPN misalnya 2 Garut misalnya seperti itu. Jadi partisipannya ada, siswanya ada, tempatnya juga ada, kemudian metode atau pendekatannya juga ada gitu kan, kemampuan yang diukurnya juga apa ada gitu ya, seperti itu. Nah, subjek penelitian itu siswa, misalnya kelas berapanya disebutkan gitu kan, supaya lebih spesifik lagi berapa jumlahnya itu nanti ya, itu di paparan di metode. Kemudian karakteristik mengapa siswa itu diambil, misalnya karena siswa itu diambil karena memang siswa tersebut misalnya yang mendapatkan nilai menulis yang rendah, misalnya seperti itu. Nah, sumber datanya dari mana nih yang kita akan telaah, dari siswa sebagai subjek atau dari sumber lain? Biasanya banyaknya dari siswa. Data apa yang dari siswa? Bisa tadi teks tulisan siswa atau juga data dari wawancara dengan siswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi atau metode yang kita pakai. Kemudian prosedur penelitiannya juga tadi udah saya sampaikan. Teknik dan instrumen pengumpulan datanya memaparkan macam-macam serta berbagai cara penggunaannya, juga uraian tentang validitasnya. Nah, ini teknik pembahasan dan analis datanya. Artinya tidak menggunakan uji statistik Bapak Ibu ya, tapi di sini dianalisis dengan deskriptif komparatif. Hasil refleksi siklus ke-1 dan kedua. Seperti saya bilang tadi bahwa ini merupakan PTK, hanya kita membandingkan antara treatment di siklus yang ke-1 dan kedua dan hasilnya seperti apa. Ini karena beda dengan penelitian yang lainnya. Jadi datanya juga misalnya data hasil observasi di dalam kelas dan wawancara. Kemudian dianalisis, kemudian hasil observasinya apa? Misalnya satunya teks siswa juga gitu ya. Nah, setelah tadi tahu mengenai PTK, secara global bagaimana kita planning membuat PTK tersebut. Nah, sekarang masuk ke proposal penelitiannya Bapak Ibu. Ya, untuk apa sih gunanya proposal penelitian itu gitu kan? Kan di sini kita meneliti dengan jangka waktu ke depan gitu kan, supaya apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu dilaksanakan dengan teratur. Nah,
Ya, karena apa, kunci sukses justru terdapat pada keberadaan sebuah proposal. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti, proposalnya harus betul-betul dibuat sebagus mungkin ya sebagai draft rancangan usulan penelitian. Di sini disusun secara sistematis dan logis ya sehingga dapat dijadikan pedoman yang mudah untuk diikuti oleh peneliti atau oleh kita ya yang melakukan penelitian. Nah, baru setelah itu nanti ada laporan penelitiannya gitu kan. Tetapi antara proposal dengan laporan penelitian ini tidak beda jauh Bapak Ibu ya. Nah, di sini apa saja yang harus ada dalam proposal penelitian itu? Yaitu yang pertama itu permasalahan, landasan teorinya, permasalahannya apa, landasan teorinya apa. Misalnya kalau tadi mau menguji tentang writing, berarti di awal misalnya landasan teorinya menyebutkan bahwa rendahnya bahwa kemampuan tahapan di writing itu apa saja misalnya. Ada mulai dari drafting, ada revising, ada apa, dibahas semuanya tentang writing misalnya. Kemudian ketika setelah kita membahas landasan tentang writing, apalagi nih teori yang harus kita bahas, itu teori yang berhubungan dengan obat yang kita kasihkan ke siswa tersebut. Misalnya tadi menggunakan misalnya salah satunya pendekatan Zonger based approach. Kita bahas Zonger based approach itu ya. Itu di landasan teori. Yaitu sebetulnya di proposal ada landasan teori secara global, tetapi juga ada di pendahuluan juga ada landasan teori juga Bapak Ibu disebutkan. Kemudian organisasi dan jadwal penelitian harus jelas Bapak Ibu, kapan kita mulainya, langkah pertamanya apa aja, misalnya langkah pertamanya tentang merumuskan permasalahan, kemudian kita mencari disebutkan antara kompromi diskusi dengan timnya juga, itu tertera jelas di jadwal penelitian. Makanya nanti misalnya seandainya Bapak Ibu melanjutkan ke penulisan PTK, ini jadwal penelitian sangat penting. Nanti insya Allah saya misalnya berikan salah satu contoh jadwal penelitian. Karena apa? Ini kalau kita tidak membuat jadwal penelitian ketika kita menulis sebuah penelitian ya Bu Bapak Ibu, ini nanti akan susah. Karena apa? Ketika orang menulis hambatannya sangat besar sekali ya, seperti itu. Dan penelitian metode penelitian juga. Nah, sebentar Bapak Ibu ya, waktunya the time is up. Aduh, tapi ini mau terakhir sedikit lagi. Nah, sistematika proposal apa aja? Judul penelitian, bidang kajian, latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kajian pustaka atau misalnya tadi teorinya, rencana dan prosedur penelitiannya apa, jadwal kegiatan, dan biaya penelitian harus Bapak Ibu cantumkan juga. Nah, kemudian personalianya siapa aja yang diikutsertakan dalam penelitian tersebut, timnya, daftar pustaka jangan lupa Bapak Ibu, dan lampiran-lampiran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini laporan penelitian tidak begitu jauh ya, ada bab satunya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya teringat pada apa yang dikatakan oleh Bapak Anies Baswedan ya, guru mulia karena karyanya, hasil dari guru yang terus belajar dan berkarya akan muncul generasi pembelajar sepanjang hayat yang terus-menerus berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Jadi Bapak Ibu, ya jangan kita patah semangat ketika kita mendapatkan permasalahan kita di dalam kelas dengan siswa kita. Insya Allah ketika kita mempunyai berupaya untuk bisa memperbaikinya, pasti diberikan jalan. Kita di sini satu tim ya Bapak Ibu sebagai guru Indonesia yang mungkin kita bisa sharing bagaimana mencari solusi yang kita dapatkan di dalam kelas. Bapak Ibu jangan berhenti belajarnya tentang PTK di sini. Ini hanya baru tahapan awal. Masih banyak tahapan selanjutnya. Sampai saya mengharapkan Bapak Ibu sampai menulis sebuah penelitian tindakan kelas. Dan nanti bukan hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai guru, tapi Bapak Ibu bisa ajukan ke berbagai lomba Bapak Ibu. Di awal misalnya Bapak Ibu tadi mengetahui, oh saya misalnya mohon maaf ya, misalnya pernah mengikuti lomba ini, itu berawal dari penelitian saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu ketika ini akan lebih daripada saya. Insya Allah ya, dan ketika kita melakukan suatu usaha, rezeki yang lain itu akan terus bertambah ya Bapak Ibu. Tetap semangat
Bapak Ibu, mohon maaf saya apabila dalam penyampaian ini tidak begitu optimal ya. Saya harapkan Bapak Ibu masih terus penasaran. Insya Allah saya berikan ya nomor WA saya pada Bapak Ibu ya supaya kita misalnya tetap berkomunikasi. Saya ingin harapkan bahwa Bapak Ibu bisa membuat PTK Bapak Ibu semua. Demikian paparan saya, Bapak Ibu mohon maaf atas semua kekurangan saya. Itu dari kelemahan saya sendiri dan kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah memaparkan materinya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali untuk tanya jawab akan kami beri 3 penanya, 2 dari penanya chat dan 1 dari partisipan. Ini ada yang menarik dari chat, bentar.